Kegiatan ini adalah kegiatan apel gelar pasukan. Ini adalah suatu rangkaian dari operasi terpusat yang sudah dari awal kita selenggarakan tanggal 13 nanti. Kalau dilihat dari timelinenya, awal operasi ini adalah terkait masalah kegiatan dalam menyambut ataupun melepas para pemudik. Dan pada kesempatan ini kita mengecek akan kesiapan personil peralatan dalam rangka kita menghadapi malam takbiran. Tentunya malam takbiran ini sasarannya berbeda, yaitu akan keramaian masyarakat yang bisa berpotensi terjadinya kepadatan lalu lintas, dan artinya kehadiran dari seluruh personil gabungan ini harus bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat Kota Balikpapan yang khususnya akan merayakan malam takbiran. Selanjutnya juga kita mempersiapkan dalam rangka menghadapi hari Idul Fitri besok, bahwa ada 61 masjid sesuai dengan kriteria hasil asesmen kita, bahwa itu menjadi atensi pengamanan kita yang tersebar di 6 kecamatan. Kesiapan ini salah satunya. Kita akan mengamankan juga kegiatan dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang akan kita sama-sama peringati pada hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2026. Ada berapa personil yang dikerahkan dan kemudian apa yang menjadi atensi baik di malam maupun setelah perayaan hari ini? Jadi personil yang dikerahkan tidak ada perubahan. Jadi kita ini mulai dari pergelaran itu dari 609 gabungan TNI dan Polri beserta unsur terkait, dan sampai saat ini semenjak tanggal 13 kita tergelar di 3 pospam, yaitu yang ada di Plaza Balikpapan, di BSB, selanjutnya satu lagi di Manggar untuk menghadapi kepadatan tol. Selanjutnya kita punya pos terpadu, yaitu mulai dari Karyango, selanjutnya kita punya di Batu Ampar, terminal bus, lanjut di Pelabuhan Semayang dan terminal Sepinggan. Selanjutnya kita juga ada pos-pos pantau. Nah, pos pantau ini sifatnya ini fleksibel. Apabila terjadi penumpukan, antrian kendaraan, nah pos pantau ini bisa akan berpindah-pindah tempat. Pergerakan pasukan ini ada sekitar 609 sampai kegiatan operasi ketupat ini dinyatakan selesai. Dan pesan-pesan yang disampaikan terkait personil cuaca BMKG informasi bilangnya hujan. Kita juga menyadari bahwa unsur dari alam ini sangat mempengaruhi. Makanya salah satu pergelaran kita adalah kesiapan dalam rangka menghadapi cuaca-cuaca ekstrim. Nah, kalau kita melihat kondisi di Balikpapan ini, bahwa cuaca ekstrim yaitu hujan yang cukup lama dan tiba-tiba ini tentunya bisa menimbulkan genangan. Nah, himbauan apabila terjadi hujan yang cukup lama dan ada genangan, agar diharapkan masyarakat lebih sabar untuk melakukan antrian kalau memang ada jalur-jalur lalu lintas tertutupi genangan air. Yang pasti polisi dan beserta unsur terkait dari BPBD, dari Basarnas, dari TNI akan hadir untuk segera menguraikan terkait masalah antrian yang ada di titik-titik tertentu. Selanjutnya untuk himbauan kita kepada masyarakat yang akan melaksanakan malam takbiran, pada dasarnya pemerintah Kota Balikpapan ini ikut juga menyambut akan malam takbiran. Namun diharapkan untuk perayaan malam takbiran ini diharapkan untuk tetap senantiasa menjaga ketertiban berlalu lintas. Memperhatikan bahwa keberadaan kita ini bukan sendiri. Ada pengguna jalan lain, baik itu pejalan kaki, pengguna motor ataupun mobil. Dan pastikan semua kendaraan ini harus sesuai dengan spesifikasi dan peruntukan. Sebagai contoh, jangan sampai menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi, baik itu knalpot brong ataupun kendaraan yang dirakit dengan sound system yang melebihi kapasitas ataupun mengajak orang-orang untuk ada di dalam bagasi, dan itu sangat membahayakan orang, khususnya bila terjadi kecelakaan bisa mengakibatkan kerugian kepada orang itu tersebut. Ada potensi dilakukan rekayasa arus lalu lintas baik di malam takbiran maupun setelah Lebaran nanti? Dan ada, tentunya hasil analisa kita salah satunya di BSB, karena kita melihat BSB itu mulai dari pertigaan sampai ke Stal Kuda ini adalah potensi kemacetan yang bisa dikatakan cukup parah sampai belok ke MT Haryono, sehingga kita itu melakukan rekayasa lalu lintas. Ini pun sudah disosialisasikan. Harapan masyarakat ini harus lebih sabar apabila terjadi penutupan jalan yang seharusnya mereka bisa melakukan U-turn, ini ternyata tidak bisa. Ini dikarenakan karena
karena adanya rekayasa lalu lintas untuk membantu menguraikan antrian kendaraan yang cukup padat di waktu-waktu tertentu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.